Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dalam mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang pada sesi ini itu kelanjutan dari sebelumnya. Waruwiya fi muntakhabi Kanzil Umal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal hadisni bi arja amalin amil tahu indaka fil Islam manfaatan. Dan diriwayatkan di dalam kitab Muntakhabi Kanzil Umal, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Bilal, beritahukan kami, beritahulah aku, kata Rasulullah, ya Bilal hadisni, beritakanlah kepadaku, tolong beritahu aku amalan yang teramat penting yang engkau amalkan ya di dalam Islam, penting, teramat penting untuk manfaatnya. Kenapa Kanjeng Nabi sampai bertanya begitu, menanyakan kepada Sayyidina Bilal tentang amalan yang lebih penting, yang lebih besar manfaatnya yang diamalkan olehmu, kepentingannya, manfaatnya nanti di dalam Islam untuk umat Kanjeng Muhammad. Itu Kanjeng Nabi bertanya. Alasan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya, fa inni sami'tu lailata daffa na'laika baina yadayya fil jannati, karena sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar suatu malam bermimpi suara sendalmu sudah masuk surga. Oh, sebenarnya udah nyampe duluan kedua orang ini. Iya, baina yadayya, di depanku, gitu ya, di depanku. Jadi suaranya, jadi Kanjeng Nabi mendengar suara bakiak sendalnya Sayyidina Bilal di surga, seolah-olah mendahului sebelum di jasadnya. surga, gitu ya, itu Filjana di surga. Qala, jadi ditanyakan Sayyidina Bilal, akhirnya Sayyidina Bilal menjawab, ma'amil tu amalan arja gitu, min anni lam utohiru, min anni lam utohir tohuron fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bizalika tuhur ma kutibali an usalia. Jadi beliau Sayyidina Bilal menjawab, aku tidak pernah mengamalkan sesuatu yang teramat penting kecuali ketika aku berwudu, gitu ya, berwudu, kecuali aku berwudu baik siang maupun malam, sholat itu bidzalika tuhur, aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya ketika aku selesai berwudu, tidak pernah, artinya tidak terputuskan oleh melakukan sholat. Yang 2 rakaat itu ya. Ada sholat dulu. Jadi beliau ternyata amalan yang lebih manfaat untuk umat Nabi Muhammad yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad ya, dijawab oleh Sayyidina Bilal adalah ketika dia selesai berwudu, kapan saja dia selalu melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Setelah berwudu masih basah posisi wudunya, namanya sholat syukur wudu. Tuh kepada beliau makutibali. Jadi kalau menurut redaksi di sini apa ya, redaksi di sini, narasi di sini, makutiba itu tulisan di sini, kepada beliau itu menjadi wajib syukur wudu. Oh, jadi tadi kepada beliau kebiasaannya ya, gitu ya. Kepada Sayyidina Bilal makutibali, kepada beliau itu sholat wudu dan syukur wudu itu menjadi wajib. Jadi, padahal wudu mah kan wajib ketika mau sholat ya, ketika luar salat sunnah. Beliau mah wajib berwudu ketika di luar salat. Dan setelah wudu beliau sholat, ini itu makutibali an usolia. Nah ini dalil untuk orang-orang kaum waheboy yang mengatakan ketika
suatu amalan tidak diajarkan oleh Rasul, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Akhirnya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah terbawa arus oleh narasi bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalah finnar. Memang sejatinya bid'ah itu sesat. Bukan berarti amalan yang tidak diajar oleh Nabi bid'ah. Kita jangan mengatakan bid'ah. Kalau kita mengatakan bid'ah hasanah, kita terbawa arus oleh bahasa Wahabi. Dia maunya karena memakai dalil itu. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalah finnar. Kita sebagian dari saudara kita mengatakan itu bidah hasanah, mau tuh nggak cocok. Bidah aja. Ya. Kalau kita memakai bidah hasanah sekalipun baik, tetap kita terbawa arus diserang oleh mereka. Katakan aja asar sahabat, karena asar sahabat termasuk sumber hukum. Gitu. Quran, hadis, asar sahabat. Ini asar sahabat. Nah, ini kan tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Buktinya Kanjeng Nabi bertanya. Ini amalan tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Buktinya Kanjeng Nabi bertanya. Karena Kanjeng Nabi arwah basyariah. Kalau Kanjeng Nabi serba tahu, serba pinter, bisa nulis, bisa baca, berarti Quran dan hadis, Quran karangan beliau. Beda dengan wali. Kan seperti Nabi Musa menanyakan siapa orang yang paling soleh di kampung ini, wali Allah yang paling dekat. Nabi Musa minta kepada Allah, tuh bang daging, tuh itu Nabi. Artinya Nabi mah segala sesuatu atas pemberitahuan Allah. Wahyu itu namanya. Nah ini tidak diajarkan oleh Nabi. Ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tanda petik bidah hasanah. Ngan mengotong menggunakan bidah hasanah nggak mau. Karena sasaran empuk bagi orang Wahabi memakai hadis wa kullu bid'ah dolalah wa kullu bid'ah. Sekalipun kulnya kul majbu. Jadi kul majbu itu menghukumin main pukul rata aja, sagemblengan. Padahal wahai summa likulli fardin hukima fa innahu waliyatun kul lima. Jadi kul majbu itu begini. Kulu burtukol amisun, setiap jeruk amis. Padahal tidak setiap jeruk amis loh. Belum tentu semuanya ya. Belum tentu ada yang asam. Kecuali kulu pardin min aprodi sukar amisun. Setiap butiran-butiran gula dari berbagai butiran gula amis. Itu kul jami. Itu tanda kul majmu. Bisa asam perlu manis. diteliti redaksi tersebut terasi. Maka timbul ada istilah bidah hasanah. Bagus, non moto nggak mau menggunakan bidah hasanah karena jadi sasaran empuk bagi mereka. Kita bilang aja asar. Sumber hukum yang pertama kan Quran. Sumber hukum yang kedua hadis. Ketiganya asar sahabat. Banyak asar sahabat seperti adzan 2 kali, seperti taraweh. Taraweh berjamaah itu kalau mereka mengatakan bidah, ya bidah hasanah. Tapi janganlah asar sahabat. Asar sahabat. Terus amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, amalan yang ternyata dilakukan oleh para imam besar, oleh para mujtahid, katakanlah ijma qiyas. Ya, sekalipun penggunaan kata bidah hasanah bagus, hebat, memang ada sumbernya. Cuma orang nggak mau. Kita lebih kuat kepada ilah asar-asar ini. Buktinya Kanjeng Nabi nanya amalan apa yang lebih bermanfaat untukmu dan untuk umat. Ternyata itu tidak lepas dari wudu dan selalu sholat syukur wudu. Kanjeng Nabi nanya padahal tidak diajar oleh Nabi. Itu bidah sebenarnya mah. Bidah hasanah. Tanda petik jangan dah. Kita katakan asar sahabat. Asar sahabat. Ya ini mah kalau parameternya setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi dah. Ya sempit sekali agama. Agama itu sudah sempurna. Tinggal diperluaskan dalam konteks kemanfaatan dan tidak keluar jalur. Iya gitu. Yang mereka ini memang beda pola pikirnya. Nah ini sholat wudu, berwudu dan sholat syukur wudu bagi saya bilang hukumnya wajib. Mengikuti bali anusolia. Wa fi riwayatin dan dalam yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam ya Bilal bima sabaqtani ilal jannati ma dakhaltul jannata qattun ila samitu khashasataka amami. Qala Bilal. Gitu ya. Nah, dalam mi'raj yang lain Rasulullah SAW bertanya, "Hai Bilal, dengan sebab apa kamu mendahuliku masuk surga?" Seolah-olah mendahului karena suara kob-kobnya, sobaknya sudah ada di surga. Padahal orangnya masih hidup. Gitu. Begitu ya. Kan hebat Kanjeng Nabi bertanya. Kalau Kanjeng Nabi serba pintar bahaya. Quran nanti disangka buatan beliau karena beliau Kanjeng Nabi mah
Segala sesuatunya berdasarkan wahyu. Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan dari diri sendiri. Iya, iya. Tidak. Maka arad basyariahnya bertanya itu. Bertanya itu sifat arad basyariahnya, bertanya, ketidaktahuan. Apa sih yang menyebabkan kamu masuk surga mendahuluiku? Madakhaltul jannata, padahal aku belum masuk surga gitu ya. Apa? Tanya gitu ya. Gitu. Itu madakhaltal jannata bima sabaqtani ila jannata madakhaltal jannata. Apa sih yang menyebabkan kamu mendahuluiku masuk surga padahal kamu belum masuk surga? Nah, apa yang didengar oleh Nabi ciri? Karena illa sami'tu khoshataka amami. Karena aku mendengar suara bakyakmu sudah di surga. Jadi itu ngedengarnya dari mimpi. Mimpi. Ya, padahal kan orangnya masih hidup. Ya, tapi suara bakyaknya sudah masuk surga. Seolah kan melalui kanjeng Nabi. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu apa? Qala Bilal. Sayyidina Bilal berkata, amalan yang teramat penting, yang teramat gagah bagiku adalah selalu punya wudhu dalam wudhu, dan setelah berwudhu aku selalu melaksanakan sholat berwudhu. Makanya innal wudu'a silahul mu'minin. Iya. Wudhu itu senjata orang mukmin. Takdir akan tetap terjadi kecuali mati ya. Iya. Takdir itu bisa dihindari kecuali mati. Bisa dihindari. Ada mualaf bayar mualaf. Iya benar. Contoh, tahun anu, bulan anu, minggu anu, hari anu, jam anu, menit anu, detik seanu. Orang itu harus tabrakan. Dia itu bawa motor sebulan harus tabrakan. Menurut takdir itu detik anu dia harus tabrakan dengan mobil engkel. Tetap tabrakan terjadi. Bus. Tetap terjadi. Motornya hancur, orangnya nganclang sambil merokok lagi gitu. Tetap waktu terjadi, kan cuma tergores. Luka dikit wajar lah. Karena apa itu bisa dihindari? Wudhu. Mungkin dia udah wudhu, abis Ya, wudhu gitu ya. wudhu itu termasuk tolak bala. Meminimalisir balai. Senjata orang mukmin wudhu mah. Makanya orang-orang pejuang selalu punya wudhu. Kayak imam besar, kayak jenderal besar, panglima besar, Jenderal Sudirman, beliau berjuang nggak lepas daripada wudhu. Jenderal sekarang mana ada? Ada mungkin. Mungkin ada. Ada aja. Kelihatan. Nggak ada aja. Tetap ada orang yang ada yang makin tidak baik. Tetap ada nggak kelihatan. Gitu ya. Itu dicontohin seorang jenderal besar sudah lepas daripada wudhu. Ya, itu amalan beliau ya. Tuh wa ma'asobani ada sungguh. Jadi ketika aku batal wudhu, aku cepat berwudhu dan sholat aku 2 rakaat. Pakola, katakannya Nabi, dengan sebab ini Anda mendapat pangkat derajat yang tinggi. Dengan sebab inilah amalan nggak lepas daripada wudhu. Ketika dia batal, langsung berwudhu. Bahkan tajdil itu sunnah, tajdil wudhu. Tajdil itu artinya memperbaharui wudhu. Contoh gini, kita ini mau punya wudhu sekarang nih. Iya, kentut. Bukan kentut, kentutnya nggak batal. Iya. Ngelihat anak perawan, sunnah wudhu. Ngelihat kita sir kepada kekayaan orang lain. Ih, bagus amat mobil Muhammad. Wudhu lagi. Sunnah wudhu. Oh gitu ya. Nggak batal kan? Iya. Apalagi batal kentut. Iya, itu mah bener dah. Kita ngelihat orang anak laki-laki ABG ganteng kasep. Kalau kita lelaki ya, Iya. ganteng amat laki. Sunnah wudhu. Karena ada rasa hasrat. Iya, ada. Hasrat. Sunnah wudhu. Apalagi batal. Misalnya makan nih, makan ya. Kita makan itu kan nggak boleh berlebihan ya. Itu jangan berlebihan sampai kemakaran itu batal gak bang? Kemakaran Sunnah lagi. nggak batal, nggak apa. Oh, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi apalagi batal, jadi kan ada tajdid wudhu. Ini contohnya. Jadi lepas wudhu itu, jadi ketika kita meninggal juga syahid. Para pejuang-pejuang yang sekarang maupun yang dulu, para pejuang Islam itu nggak lepas dari wudhu. Hebat. Berjuang dia dalam keadaan punya wudhu. Itu hebat, Mas. Berjuang melancarkan rezeki. Iya benar. Juga sebelum tidur kita harus punya wudhu. Iya benar. Gitu. Artinya sebelum tidur kita berwudhu, dalam tidur kita dalam keadaan punya wudhu gitu. Bagus memang. Itu jadi dengan amalan tersebut engkau mendapat derajat yang tinggi. Kata Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi bertanya. Kanjeng Nabi nggak mengajarkan. Iya, padahal tapi kan mengajarkan ya. Kanjeng akhirnya hebat ngamin, nggak nentang, bahkan gitu ya. Bagus. Ternyata kamu hebat, gagah, dengan sebab ini kamu amalanmu hebat, bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Jadi itulah penurutan ya. Ya asar sahabat, bukan bid'ah. Jadi setiap tidak dilakukan oleh
Nabi bid'ah, apa itu? Iya, padahal sesuatu kebaikan. Mereka mah ya berpikirnya itu otaknya otak cumplung. Iya. Otak cumplung. Ya, otak cumplung. Jadi tidak luas, sempit pemahaman agama. Ini buktinya ada. Terus, ini buktinya asar sahabat. Asar sahabat. Kalau ada kiai Banten, bid'ah pelem, ya. Bid'ah hasanah. Ya. Nanti kalau sejarah itu mereka ada sejarahnya. Apa ya? Sejarah tentang masalah bahasa, apa namanya yang tadi itu yang kita bicarakan, tempe bongkrek ojeb gejos. Ada itu sejarahnya. Iya, ada. Kenapa ada istilah tempe bongkrek ojeb gejos? Itu nanti back to back ke masa lalu. Kita sampai di sini ada pertanyaan. Berarti misalkan ya, itu wudhu bisa berapa kali itu Mang dalam sehari kalau misalkan dia ada Ya minimal sedikit, kita ngapa nih punya wudhu, ya. kentut wudhu. Iya. Yang paling gagah super Ya. ya. Paling Di sini wah, maaf, di ya. sini secara redaksi tidak disebutkan. Itu redaksi dan kitab yang lain. Sunnah tajdidul wudhu itu yang paling super. Ini aja udah super. Iya, benar. Kata beliau, ketika aku punya hadas, aku berwudhu cepat. Artinya tidak ditangguh lagi. Iya. Tapi ada lagi yang lebih super. Ya, tajdidul wudhu itu menganyar-nganyar wudhu. Artinya dia punya wudhu ketika dia melihat sesuatu yang kurang baik lah, itu sunnah wudhu. Contoh melihat perawan lah gitu. Ini perawan. Itu sunnah berwudhu, cuci mata gitu. Artinya mata harus dikumbah. Itu ada lagi nih Mang. Itu kan ada juga yang bilang katanya ya, udah berkeluarga suami istri, ketowel sama istrinya batal. Ada yang bilang juga enggak. Iya. Nah itu masuk kategori apa itu? Batal. Jadi menurut paham kita harusnya batal. Batal, harus wajibnya itu batal ya. Batal. Jadi ada mahram, ada mahram dalam bab pernikahan, ada mahram dalam bab wudu. Oh, itu iya ada babnya juga. Iya, ada spesifikasinya gitu. Nanti ada pembahasan itu. Ya, oke, siap. Artinya mahram kita sudah dihalalkan itu jadi Emang iya, udah tapi dalam bab wudu lain lagi kaitannya. Lain lagi. Bab ibadah. Ya karena kan buat ibadah ke yang langsung ke atas. Iya. Kan harus bersih lah gitu. Ada lagi? Ya udah cukup itu aja Mang. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Kita bertemu dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.